Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin, dan pada hari ini kita masih pada bab muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahi, alhamdu segala puji, lillahi milik Allah. Kita artikan alhamdu dengan segala puji karena di situ ada alif lam lit ta'hid, di mana kita mengetahui bahwa jenis pujian itu ada kalanya datang dari Allah untuk Allah, dari Allah untuk makhluknya, dari makhluk untuk Allah, atau dari makhluk kepada sesama makhluk. Nah, keempat jenis pujian ini tentu pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Alladzi, yang hadana, telah menunjuki kami. Hada adalah fi'il madhi mu'tal akhir, di mana huruf illatnya adalah alif, sehingga fathah disembunyikan pada huruf alif. Ai, huruf tafsir dallana, menjelaskan bahwa makna hadana adalah dallana. Lihada, untuk ini. At-ta'lifi, penyusunan. At-ta'lif menjadi badal dari hada. Ma kunna, tidaklah kami, atau tidaklah ada kami. Ma di sini sebagai huruf nafi, kunna mutasarrif dari kana bersambung dengan na fa'il. Linah tadia, li lamul juhud, nah tadia tertunjuki kami. Li di sini tidak perlu diartikan karena berfungsi untuk mentaukidkan nafi. Jadi jika kita artikan keseluruhannya makunna linah tadia, maksudnya adalah kami tidak tertunjuki. Nah tadia fil mudhari mansub dengan an mudmarah yang wajib disembunyikan setelah lamul juhud. Laula, jika bukan, an hadanallahu, an huruf masdariyah, hadana telah menunjuki kami, Allahu oleh Allah. Takwil masdar dari hadanallahu yaitu hidayatullahi lana, berposisi sebagai mubtada yang khobarnya wajib dibuang, yaitu maujudatun. Jadi jika kita sempurnakan, laula hidayatullahi lana maujudatun. Ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, bisa kita artikan kami tidaklah tertunjuki jika bukan petunjuk Allah bagi kami ada. Ilaihi, kepadanya, maksudnya kepada penyusunan kitab ini. Selanjutnya walhamdu, dan kata alhamdu, huwa, dia adalah al-wasfu, sifat bil jamili, dengan yang indah. Was-salatu, dan solawat. Nah, kata as-salatu ini adalah isim masdar dari fi'il shalla yusolli, solatan. Wahia, dan dia yaitu solawat, minallahi, dari Allah. Ar-rahmatu, menjadi khobar dari wahia, adalah rahmat, al-maqrunatu, yang diiringi bit ta'zimi, dengan pengagungan atau penghormatan. Wassalamu, dan assalamu. Assalamu ini adalah isim masdar dari sallama yusallimu. Ai, huruf tafsir at-taslimu. Jadi makna assalam di sini adalah at-taslim. Kenapa harus dijelaskan makna assalam di sini ada at-taslim? Karena assalam ini termasuk dari salah satu nama Allah yang 99 atau Asmaul Husna. Dikhawatirkan orang mengira bahwa assalamu di sini adalah menyebutkan nama Allah, maka harus dijelaskan maksud dari assalam di sini adalah at-taslim, di mana isim masdarnya disebutkan untuk masdarnya. Min kulli, dari setiap afatin, kerusakan, wa naqosin, dan kekurangan. Ala sayyidina, atas penghulu kami. Sayyidi ini adalah isim fa'il. Maksudnya ini adalah sifat musabbah dari sada yasudu. Wa huwa sayyidun, asalnya sayyidun ya. Kemudian
diidghamkan menjadi sayyidun. Muhammadin menjadi badal dari sayyidi, yaitu Muhammad Rasulillahi, utusan Allah, menjadi badal dari Muhammad. Likafatis saqalaini, untuk seluruh as-saqalaini, dua pengisi atau dua pembeban atau dua yang mulia, al-jinni wal insi, yaitu golongan jin dan manusia. Nah, kenapa jin dan manusia ini disebut as-saqalani sebagaimana di dalam surah Ar-Rahman? Alasannya ada beberapa hal. Yang pertama, karena jin dan manusia ini adalah dua makhluk yang memiliki kedudukan yang lebih agung dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi jika demikian, maka as-saqalani itu dimaknai dengan kemuliaan atau keutamaan. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa as-saqalani ini bermakna pengisi, ya, di mana jin dan manusia baik yang hidup dan yang mati itu mengisi bumi ini. Namun ada juga yang berpendapat seperti Ja'far As-Shadiq, kenapa disebut as-saqalan, yaitu yang dibebani, karena kedua makhluk ini yaitu jin dan manusia musaqqalani bidunub, ya, dibebani dengan dosa-dosa. Hal ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani. Nah, kita lanjutkan berikutnya, ijma'an, ya. Secara ijma', maksudnya sholawat dan salam itu juga selain dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, juga dilimpahkan kepada seluruh jin dan manusia menurut ijma' para ulama. Wa kadza, dan demikian juga al malaikatu, para malaikat, ala ma qalahu, atas apa yang telah mengatakan akannya, jam'un, sekumpulan, muhakkikun, ulama muhakkik. Ulama muhakkik ini adalah maksudnya para ulama yang mereka itu mengeluarkan dalil atau menyebutkan dalil untuk pendapat-pendapat para ahli fikih. Selanjutnya, wa Muhammadun, dan kata Muhammad, alamun, adalah isim alam, mangkulun, yang dinukil, minismi, dari isim. Nah, di sini kita barisi minis, ya, karena huruf alif pada kata ismun itu adalah hamzah wasol, sehingga bertemu dua sukun, jadi tidak bisa dibaca susah, jadinya minismi. Nah, harusnya min, kemudian diharokati dengan kasroh nunnya. Al maf'uli, maf'ul maksudnya dari isim maf'ul. Al mudha'afi, yang dimudha'afkan. Jadi kata Muhammadun itu adalah nama yang diambil dari timbangan isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il hammada, hummida yuhammadu, wadaka Muhammadun. Jadi ini adalah nama yang disadur dari isim maf'ul. Maudhu'un, bisa menjadi naat bagi Muhammadun, bisa juga menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf, yaitu wahwa. Diletakkan atau diberikan, liman, bagi orang, kathurat, yang banyak, khisaluhu, sifat-sifatnya, alhamidatu, yang terpuji. Summiya, dinamai, bihi, dengannya, maksudnya dengan Muhammad, nabiyuna, menjadi naibul fa'il dari summiya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, biilhamin, dengan petunjuk, minallahi, dari Allah, lijaddihi, kepada kakeknya. Selanjutnya, war rasulu, dan
rasul atau utusan minal basyari adalah dari golongan manusia. Jadi bukan dari golongan jin, tapi dari golongan manusia. Zakarun menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf, wa huwa yaitu rasul itu zakarun adalah laki-laki, hurrun yang merdeka, jadi tidak ada rasul yang budak. Uhiya fi'il madi bina majhul, di mana jumlah yang datang setelah nakirah maka dia berposisi sebagai naat. Yang diwahyukan ilaihi kepadanya, yaitu kepada laki-laki tadi, bi syar'in dengan syariat, wa umira dan diperintah bitablighihi dengan menyampaikannya, maksudnya menyampaikan syariat, wa illam dan sekalipun tidak yakun ada ia lahu baginya kitabun menjadi isim dari yakun kitab, wala nusakhun dan tidak ada baginya nuskhah ya. Nusakhun ini jamak dari nuskhotun, dan tidak ada baginya nuskhah. Kayu sya'a seperti Yusha'a. Yusha'a ini adalah nama seorang nabi dan dia termasuk dari alismul ladzi lan sorib, di mana ilatnya adalah isim alam dan ajam, jadi bukan dari nama Arab, sehingga majrur dengan fathah sebagai pengganti dari kasroh. Alaihi salam, atasnya keselamatan. Fa'ilam maka jika tidak, yu'mar diperintah, yu'mar majazum dengan lam, bitablighi dengan menyampaikan, fanabiyun. Fanabiyun menjadi jawab dari in, dan berposisi sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Fahuwa nabiyun, maka dia adalah nabi. Jadi di sini ada perbedaan antara rasul dan nabi, di mana rasul adalah seorang laki-laki merdeka yang diwahyukan kepadanya syariat, dan dia juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu meskipun dia tidak menerima kitab. Nah, adapun nabi, dia menerima wahyu tetapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya tersebut. Selanjutnya, warrasulu dan rasul afdalu adalah lebih utama minan nabi dari nabi ijma'an menurut kesepakatan para ulama. Wasahha dan telah sahih khabarun sebuah berita atau sebuah hadis, anna bahwa adadal anbiya'i jumlah para nabi alaihi musholatu wassalamu atas mereka salawat dan salam, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan 124.000, wa anna adadar rusuli dan bahwa jumlah para rasul salasu mi'atin wa khamsata asyara 315. Wallahu a'lam bishawab.